Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah Jumat Agung. Saudara, Jumat Agung adalah sebutan yang kita pakai dalam bahasa Indonesia untuk hari peringatan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kematian Yesus di atas kayu salib adalah sebuah fakta historis yang terjadi di tahun 30 Masehi di bawah pemerintahan Romawi, saudara. Kita tahu ada tuduhan yang cukup kuat yang mengatakan bahwa kematian Yesus adalah mitos, bukan sebuah fakta sejarah. Ya, ada sebuah kitab yang mengatakan bahwa bukan Yesus yang mati di kayu salib, tetapi Yudas Iskariot. Jadi Allah mengganti. Yang mati di kayu salib itu Yudas Iskariot. Jadi kitab ini mengatakan Yesus Kristus tidak pernah mati di kayu salib, apalagi bangkit dari kematian. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya meresponi tuduhan dari kitab yang ditulis 600 tahun setelah peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus ini? Apakah kita hanya diam saja? Tentu tidak. Kita harus memberi jawaban bahwa kematian Yesus itu bukan hanya ditulis oleh Alkitab, bukan hanya kesaksian dari para saksi mata yang menulis kematian dan kebangkitan Yesus, tetapi tokoh-tokoh non-Kristen, orang-orang yang bukan murid Yesus, bukan pengikut Yesus, mereka menuliskan bahwa kematian Yesus adalah sebuah fakta historis. Misalnya Josephus tahun 37 sampai 100 Masehi menuliskan, Josephus ini adalah seorang sejarawan Yahudi, bukan Kristen. Ini bukan murid Yesus, tetapi Josephus mengatakan Pilatus mendengar dia, Yesus, dituduh oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi dan mereka telah mengutuk dia untuk disalibkan. Ini sejarawan Yahudi tulis, bukan orang Kristen. Ya. Kemudian ada juga sejarawan Romawi, Cornelius Tacitus, tahun 55 sampai 120 Masehi juga menuliskan, Kristus menderita hukuman ekstrim selama masa pemerintahan Pontius Pilatus. Dan masih banyak lagi dokumen-dokumen non-Kristen, bukan pengikut Yesus, mereka bukan murid Yesus, tetapi mereka tulis bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib pada tahun 30 Masehi di bawah pemerintahan Romawi. Contohnya adalah Lucianus, satiris Yunani, Marabar Serapion, filsuf Syria, Talmud Yahudi, tulisan Rabi Yahudi. Mereka semua menuliskan kematian Yesus itu adalah fakta historis, bukan mitos. Dan kita tahu bahwa saksi mata dari kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka tulis kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dan jarak penulisan mereka sangat dekat, Yesus mati kira-kira tahun 30, kemudian Injil Markus ditulis tahun 50, Injil Lukas ditulis tahun 60. Tentu kita harus lebih percaya pada dokumen-dokumen yang ditulis oleh saksi mata yang jarak penulisannya dekat dengan kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus daripada percaya sama kitab yang ditulis 600 tahun sesudah peristiwa kematian kebangkitan Yesus yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati di kayu salib, digantikan oleh Yudas Iskariot, ya, dan Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian. Yesus adalah manusia yang diangkat jadi Tuhan oleh orang Kristen. Itu kitab itu ditulis 600 tahun sesudah peristiwa kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus. Tentu kita enggak mungkin percaya, kita hanya percaya pada kitab yang ditulis oleh saksi mata yang melihat secara langsung kehidupan, kematian, kebangkitan Yesus. Dan tulisan mereka itu hanya 20-30 tahun dari peristiwa tersebut. Dan tentu kita lebih percaya pada dokumen-dokumen dari orang-orang yang bukan Kristen. Tetapi mereka pun mengakui bahwa Yesus mati di kayu salib pada tahun 30 Masehi pada pemerintahan Pontius Pilatus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau share singkat saja mengenai Jumat Agung. Ya, saudara, kata agung ini menunjukkan bahwa kematian Yesus merupakan sebuah peristiwa yang agung. Katakan amin. Bukan peristiwa biasa, karena yang mati di kayu salib bukan
manusia biasa yang berdosa, tetapi yang mati adalah anak Allah. Allah yang menjadi manusia, yang memberikan nyawanya. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Saya mengajak kita membaca bersama. 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, it is finished. Nah saudara, sejak kejatuhan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, sampai hari ini, selama ini tidak ada satu manusia pun yang bisa menyelesaikan persoalan dosa dan maut akibat dosa. Jadi pada saat Tuhan Yesus di atas kayu salib berkata sudah selesai, itu artinya Tuhan Yesus sudah menyelesaikan dan membayar secara lunas seluruh hutang dosa manusia. Saudara, kalau saudara baca Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 14, saya akan baca bahwa sesudah itu yang mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara, Alkitab menyatakan bahwa dosa atau pelanggaran terhadap perintah Allah itu bagaikan surat hutang. Artinya semua manusia berdosa berhutang kepada Allah karena manusia selalu gagal mentaati dan melakukan perintah Allah secara sempurna sehingga manusia terpisah dari Allah. Kenapa manusia terpisah dari Allah? Karena Allah itu kudus. Katakan kudus. Allah tidak bisa bersekutu dengan dosa dan standar kekudusan Allah itu sempurna. Itu sebabnya satu-satunya cara yang memungkinkan manusia untuk bisa membayar hutang dosa secara lunas adalah manusia harus bisa melakukan semua perintah Allah secara sempurna. Pertanyaan saya, adakah manusia yang bisa melakukan semua perintah Allah, hukum Allah secara sempurna tanpa cacat celah? Ada, saudara? Tidak ada. Karena semua manusia sudah berdosa. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang bisa melakukan perintah Allah secara sempurna. Itu sebabnya semua manusia membutuhkan anugerah Sang Juru Selamat. Dan satu-satunya pribadi yang bisa melakukan semua perintah Allah secara sempurna itu adalah Tuhan Yesus. Yesus hidup tanpa dosa. Itu sebabnya hanya melalui Tuhan Yesus seluruh hutang dosa manusia kepada Allah dibayar lunas. Nah saudara, dengarkan saya. Sebenarnya tidak ada kewajiban, Allah itu tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita. Halo? Kalau kita bicara soal keadilan Allah, Allah tidak punya kewajiban untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Allah tidak punya kewajiban menyelamatkan kita. Kita nggak bisa menuntut Allah. Karena kalau bicara keadilan, tahu artinya adil. Adil itu artinya yang bersalah harus dihukum. Kita semua orang berdosa, seharusnya kita semua yang menerima penghukuman. Dan Allah tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita. Kita nggak bisa tuntut Allah. Halo, betul? Itu sebabnya kalau ada orang bilang, wih orang Kristen sombong banget, hanya percaya satu jalan. Saudara, Allah nggak punya kewajiban sebetulnya untuk menyediakan jalan. Jadi pertanyaannya kenapa hanya satu jalan? Itu pertanyaan yang salah. Pertanyaannya adalah kenapa Allah masih memberikan jalan? Karena sekali lagi dia tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan dan mengampuni dosa kita. Tetapi kita bersyukur Allah kita bukan hanya adil, bukan hanya kudus, tetapi Allah kita adalah kasih. Dan karena begitu besar kasih Allah, sebetulnya dia gak punya kewajiban. Harusnya kita semua mengalami penghukuman. Kita layak dan pantas karena kita orang berdosa, upah dosa adalah terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Tapi karena Allah tidak mau kita terpisah dari dirinya, Allah mengasihi kita. Itu sebabnya dia menyediakan jalan keselamatan. Karena dia tahu manusia mustahil. Manusia tidak mungkin bisa membayar semua hutang dosa secara sempurna. Jadi pertanyaannya bukan mengapa hanya satu jalan, tetapi kenapa masih ada jalan yang dia berikan.
Itu sebabnya lahirlah lagu Amazing Grace. Sungguh besar anugerah-Mu. Nah saudara, dan kita tahu bahwa juru selamat kita, Yesus Kristus, itu punya dua natur, yaitu Allah sejati dan manusia sejati. Kenapa sang juru selamat harus Allah sejati? Karena hanya Allah yang bisa mengampuni dan menyelamatkan manusia berdosa secara sempurna. Jika Yesus bukan Allah yang menjadi manusia, maka pengorbanannya tidak sempurna dan tidak bisa memenuhi kemutlakan sifat keadilan dan kekudusan Allah yang sempurna. Tapi karena kita tahu Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, maka pengorbanannya sempurna. Lalu kenapa juru selamat harus manusia? Harus manusia sejati. Karena Allah tidak bisa mati. Itu sebabnya dia harus jadi manusia supaya dia bisa mati, menggantikan hukuman dosa manusia. Sebab Ibrani pasal 9 ayat 22 kita baca bersama, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara, darah itu merepresentasikan kehidupan, katakan kehidupan. Nyawa semua makhluk itu ada di dalam darah. Nah kalau saudara baca kitab Keluaran 12 ayat 13, ini Paskahnya orang Yahudi, Paskahnya orang Israel, pembebasan dari perbudakan Mesir. Saya baca buat saudara, ini tulah yang ke-10, Tuhan memberikan perintah kepada orang Israel. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Tidak akan ada tulah kemusnahan, ya. Apabila aku menghukum tanah Mesir. When I see the blood, I will pass over. Pass over, bahasa Ibraninya Pesak, bahasa Indonesianya Paskah, ya. Paskah, pass over, Pesak itu artinya dilewat, sudah lewat, dilewat. Jadi kita tahu ini adalah perintah Allah kepada bangsa Israel, tulah ke-10, kematian anak sulung. Allah meminta bangsa Israel itu mengoles darah anak domba di tiang pintu dan ambang atas rumah mereka. Dan setiap kali ada olesan darah anak domba yang tidak bercacat celah di ambang pintu rumah orang Israel, maka maut akan lewat. Artinya mereka tidak tertimpa maut. Mereka tidak mengalami kematian karena tanda darah. Keselamatan terjadi karena tanda darah. Dan kalau sudah baca, ini kan kitab Keluaran ya, kalau sudah baca kitab Imamat di Perjanjian Lama, kita akan menemukan ritual-ritual yang dilakukan oleh para imam Yahudi dengan cara menyembeli domba yang darahnya itu kemudian dipercikkan. Nah, praktek memecikan darah itu adalah sebuah konsep, saudara, sebuah konsep. Apa konsepnya? Darah itu menutupi dosa. Ya, korban darah itu menghapus dosa. Itu adalah solusi yang Allah berikan atas status keberdosaan manusia. Ingat, darah adalah lambang dari kehidupan. Upah dosa adalah mati, maut, terpisah dari Allah. Itu sebabnya harus ada darah pengorbanan sehingga dosa dihapuskan. Kita nggak mati tapi mengalami kehidupan kekal selama-lamanya. Amin. Itu adalah konsep yang diajarkan oleh Alkitab di Perjanjian Lama, dan kita tahu domba Paskah itu adalah simbol atau lambang dari kehadiran anak domba Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang datang untuk mendamaikan setiap manusia berdosa yang percaya. Mereka bisa bersekutu dengan Allah selama-lamanya. Itulah yang disebut dengan kehidupan yang kekal. Kasih dan keadilan Allah bertemu melalui pengorbanan Yesus. Ya, kasih dan keadilan Allah bertemu melalui pengorbanan Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan, pengorbanan Yesus ini merupakan ungkapan dari anugerah kebaikan Allah kepada kita. Itu sebabnya di dalam bahasa Inggris dipakai kata Good Friday. Jumat Agung pakai kata Good Friday, Jumat yang baik. Sebenarnya bukan Jumat yang baik, ini Jumat yang kelam, Jumat yang sadis, Jumat yang mengerikan. Tapi kenapa pakai kata Good Friday? Karena memang itu adalah pernyataan kebaikan Allah kepada manusia. Jumat yang baik. Amin. Dan kita tahu bahwa Yesus tidak selamanya mati, karena hari Minggu kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Nah, hari ini saya akan bawa kita kepada aplikasi, saudara. Aplikasinya seperti ini. Anugerah yang dinyatakan melalui kematian Yesus di kayu salib, itu bukan hanya anugerah yang memberikan pengampunan dosa kepada saudara dan saya,
Sehingga kita bisa dibenarkan, sehingga kita menjadi anak-anak Allah, sehingga kita punya persekutuan selama-lamanya dengan Allah. Bukan hanya itu, saudara. Grace from the cross, bukan hanya terjadi untuk pengampunan dosa, tetapi ada satu lagi yang penting yang perlu kita ketahui, dan ini ditulis oleh Rasul Paulus, saudara, di Roma pasal 6 ayat 6. Rasul Paulus menyatakan dengan jelas bahwa setiap orang yang percaya, setiap orang yang mempercayakan hidupnya kepada Yesus adalah orang-orang yang telah disatukan di dalam kematian Yesus. Artinya ketika Yesus mati di kayu salib, maka orang percaya ikut mati bersama-sama dengan Yesus. Nah, ini kebenaran yang penting menjadi aplikasi untuk malam hari ini, saudara. Dan ini bukan realita fisik, ini realita rohani. Karena pada saat kita terima Yesus, kita nggak mati secara fisik. Kita masih hidup sampai hari ini. Jadi ini sebuah realita rohani. Coba baca bersama. Roma 6 ayat 6, 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Katakan mati bersama Yesus, 2, 3, mati bersama Yesus. Jadi pada saat Yesus mati di kayu salib, pada saat yang sama kita juga ikut mati di kayu salib. Dan ini realita rohani, bukan realita fisik. Apanya yang mati? Kita masih hidup kok, Dedi, sampai sekarang saya masih hidup. Iya, ini bukan fisik, ini rohani. Manusia lama kita mati. Manusia lama itu apa? Oke, manusia lama berbicara manusia yang selalu diperbudak dosa. Manusia lama bicara soal kecenderungan hati yang selalu melawan Allah, selalu memberontak kepada Allah, kecondongan hati yang tidak pernah mau tunduk pada Allah, tidak pernah mau taat pada Allah. Manusia lama bicara apa? Manusia yang selalu memusuhi Allah, selalu menjauhi Allah. Manusia yang maunya tuh terpisah dari Allah. Dan ada loh itu. Manusia seperti itu ada, saudara. Dan kalau bukan karena anugerah, kita semua terpisah dari Allah selama-lamanya. Tapi kita bersyukur karena kita orang-orang percaya menerima penebusan yang sempurna di atas kayu salib. Sehingga manusia lama kita mati di kayu salib. Nah, saudara, ini hal yang sangat penting. Di kayu salib, Yesus bukan hanya mengampuni dosa. Di kayu salib, Yesus membunuh manusia lama kita. Di kayu salib Yesus mematikan manusia lama kita, atau Yesus mengakhiri manusia lama setiap orang yang percaya, sehingga kita bisa menjadi hamba kebenaran. Ini ayat terakhir, Roma 6 ayat 18 sampai 19. Saya undang para pelayan maju ke depan. Roma 6 ayat 18 sampai 19. Mari sama-sama kita baca. Aplikasi untuk malam ini, untuk kita hayati kematian Yesus bukan hanya mengampuni dosa dan membawa kita kepada persekutuan dengan Allah selama-lamanya, bukan hanya itu. Tetapi Dia juga memberikan kemampuan kepada setiap kita untuk menjadi hamba kebenaran. Tuhan Yesus membebaskan kita dari dosa supaya kita menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama aplikasi malam hari ini dari khotbah Jumat Agung. 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Kita dibebaskan dari dosa bukan, oh asik sudah diampuni. Kalau gitu kita bebas buat dosa. Yes, yes, yes. Sekali selamat tetap selamat. Sudah diampuni Yesus di kayu salib, semuanya sudah selesai. Jadi sekarang kita buat dosa terus menerus. Sesat itu. Sesat itu. Karena kita dibebaskan dari dosa, bukan untuk kita bersenang-senang hidup di dalam dosa. Tapi kita dibebaskan dari dosa supaya kita mengabdi, mempersembahkan hidup kita menjadi hamba kebenaran. Ayat 19 kita baca bersama. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus apa, saudara? Ini aplikasinya apa? Menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudara, perhatikan kata menyerahkan anggota-anggota tubuh. Inilah aplikasi dari firman malam ini. Bukan hanya Yesus mengampuni dosa dan membuat kita berdamai dengan Allah. Bukan hanya itu. Tapi Yesus mengakhiri manusia lama kita
supaya kita bebas dari perbudakan dosa dan kita mengabdi, mempersembahkan anggota-anggota tubuh. Saudara, anggota-anggota tubuh ini adalah bahasa perwakilan dari keseluruhan hidup kita. Jadi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita itu adalah kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Anggota-anggota tubuh ini bicara tentang keberadaan kita, seluruh hidup kita. Because you are what you love. Saudara adalah apa yang saudara cintai. Jadi hanya perjumpaan dengan kasih Tuhanlah yang membuat kita bisa dengan rela hati mempersembahkan anggota tubuh kita, mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena kita penuh dengan kasih Tuhan. Saudara, malam ini yang perlu kita kembali renungkan adalah seberapa dalam cintamu kepada Tuhan. Apakah engkau sudah berjumpa dengan kasih Tuhan? Saudara, dosa gak bisa dilawan ya. Yang bisa lawan dosa dan mengalahkan dosa itu hanya Yesus. Kita gak bisa melawan dosa. Yang perlu kita lakukan adalah menjauhi dosa. Bukan melawan, menjauhi dosa. Dan bagaimana cara kita menjauhi dosa? Ingat cintanya Yesus. Ada lagu lama berkata, ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Dan ku datang pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Kalau hari ini saudara lagi tertatih, saudara lagi mengalami ketakutan, kecemasan, saudara sedang mengalami keadaan yang terpuruk, atau mungkin saudara lagi mengalami luka batin, saudara lagi dikuasai oleh kebiasaan-kebiasaan buruk. Malam ini berita sukacita buat kita semua. Saudara gak perlu lawan, saudara gak bisa lawan. Yang lawan itu Yesus. Dan Yesus sudah lawan secara sempurna, Yesus sudah kalahkan dosa secara sempurna. Sekarang yang perlu saudara lakukan adalah ingat cintanya. Karena ketika sudah ingat cinta Yesus, sudah ingat kasih Yesus, maka kasih kita kepada Tuhan itulah yang akan membebaskan kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Itulah yang akan membebaskan kita dari luka-luka batin, dari semua keterikatan dalam hidup kita. Karena cinta kita kepada Tuhan itu melebihi dan melampaui cinta kita pada yang lain. Love is the greatest power in life. Mari kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidup. Ingat kasih-Nya, ingat cintanya, buat pengorbanan-Mu maha mulia dan karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kami mengucap syukur malam ini Tuhan. Kami kembali mengambil waktu khusus untuk mengingat akan cinta, akan kasih yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Engkau bahkan rela terpisah dari Allah Bapa buat kami. Itu neraka yang Kau tanggung buat kami. Terpisah dari Allah Bapa. Supaya kami gak terpisah dari Allah Bapa. Supaya kami bisa bersekutu dengan Allah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan malam ini Tuhan, kami mau kembali ingat akan cinta-Mu. Kami mau ingat akan kasih sayang-Mu. Engkau tidak pernah menyerah Tuhan untuk mencintai dan mengasihi kami. Kami juga tidak akan mau menyerah Tuhan untuk terus mencintai dan mengasihi-Mu. Roh Kudus, malam ini menjadi malam kesembuhan, malam pemulihan.
malam jamahan Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Biarlah setiap kami menjadi hamba kebenaran. Setiap hari Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami, pikiran kami, emosi, perasaan, kehendak kami, desire kami. Tuhan, kami mau serahkan itu kepadamu. Kami mau mengabdi, kami mau mempersembahkan setiap hari Tuhan, kehidupan kami menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau yang menyempurnakan pertemuan ibadah Jumat Agung di malam ini. Setiap orang yang sudah melayani Tuhan memberkati, dan setiap orang yang hadir baik onsite maupun online. Kami semua mengalami kasih-Mu, kami mengalami perjumpaan dengan cinta, dengan kasih Allah itu. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan yang mencintai kita, yang mengasihi kita selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang cinta Tuhan sama-sama mengasihi Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, keep winning. See you on Sunday, Resurrection Sunday with Peter Cho. God bless. Selamat hari Jumat Agung.